Assalamualaikum. Halo adik-adik semua. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Ria. Untuk anak kelas 5, kalian pasti akan mengikuti AKM. Nah, sudah belajar belum? Jika belum ataupun jika sudah, yuk kita berlatih kembali latihan soal AKM. Kali ini kita akan belajar tentang literasi teks fiksi level 2. Level 2 ini biasanya digunakan untuk kelas 3 dan 4 materinya ya. Tapi untuk pelaksanaan AKM itu tetap dilakukan oleh siswa kelas 5 SD. Ini SD ya. Yuk kita belajar bersama. Kita mulai dari soal yang pertama ini ya. Siti dan Udin di jalan. Siti dan Udin namanya. Muka mereka penuh debu. Dengan baju rombengan, mereka menyanyi di tengah kebisingan. Pagi sampai malam, mereka tersenyum dalam peluh, menyapa om dan tante, mengharap receh seadanya. Beribu Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan, dengan suara serak dan napas yang sesak oleh polusi. Kalau hari ini bisa makan, alhamdulillah. Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Februari 2003. Klik pada salah satu pilihan jawaban di bawah ini ya. Apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Nah, coba kalian pilih jawabannya, kalian pause dulu. Kemudian nanti jika sudah tahu jawabannya, silakan di play kembali apakah jawabannya sesuai ya. Silakan di pause dulu. Bagaimana? Sudah menemukan jawabannya? Ya, jika kita melihat dari apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya, dan kita melihat jawabannya ada yang ingin bersekolah, ingin bernyanyi, bekerja, bertamasya, kita bisa melihat di sini ya. Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah. Nah, ini ya, bisa sekolah. Jadi, jawabannya adalah ingin bersekolah. Baik, sekarang kita lanjut ke soal kedua. Masih bercerita tentang Siti dan Udin di jalan. Jadi memang di soal AKM ada beberapa cerita yang sama, hanya berbeda pada pertanyaannya. Karena kita tadi telah mengetahui isi cerita dari Siti dan Udin di jalan, jadi kita langsung loncat ke pertanyaannya saja ya. Apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Nah, untuk jawabannya, jika tadi pilihan ganda, yang ini berupa uraian. Jadi, di sini ada tertulis maksimum 100 karakter. 100 karakter di sini maksudnya adalah ketika mengetikkan jawaban, tanda spasi, tanda baca seperti titik koma itu sudah masuk ke dalam hitungan karakter. Jadi selain huruf A, B, C, D yang ditulis, spasi, titik, koma, tanda baca ya, itu merupakan karakter. Jadi maksimumnya 100 karakter, tidak boleh lebih dari 100 karakter. Baik, dari bacaan ini tadi, apakah adik-adik sudah bisa menemukan jawabannya? Apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Silakan di pause lagi untuk mengetahui jawabannya, baru nanti lanjut di play, oke? Nah, bagaimana? Sudah menemukan jawabannya? Nah, yuk kita cari yuk. Apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Nah, di sini ada nih. Dengan baju rombengan, mereka menyanyi di tengah kebisingan. Nah, menyanyi di tengah kebisingan. Berarti profesi mereka adalah penyanyi ya. Mereka menyapa om dan tante, mengharap receh seadanya. Untuk apa? Untuk bisa makan. Nah, jadi kalian bisa menuliskan atau mengetik dengan jawaban mereka adalah pengamen yang mengharap receh untuk bisa makan. Dan jika dihitung, karakter ini tidak sampai 100. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Masih tentang Siti dan Udin nih. Tapi kita baca soalnya ya. Manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Jadi, jika sudah ada nih keterangan, kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Maka kamu boleh memilih lebih dari satu jawaban. Kalau cuma satu aja, boleh sih. Cuman jika memang lebih dari satu jawaban, ya pasti jawabannya lebih dari satu. Jadi usahakan untuk memilih jawabannya lebih dari satu. Oke, sekarang kita cek ya dari bacaan Siti dan Udin tadi, apakah Siti dan Udin itu pekerja keras? Menurut kalian gimana nih? Ya, betul ya, mereka adalah pekerja keras. Karena mereka tidak malu tuh untuk menjadi pengamen supaya mereka bisa makan. Apakah Udin dan Siti merupakan seorang yang pemalu? Tidak ya. Jadi mereka berani nih untuk menjadi pengamen. Jadi mereka bukan anak yang pemalu. Kemudian apakah Siti dan Udin itu anak yang sabar? Ya, betul. Mereka adalah anak yang sabar. Kenapa? Karena walaupun mereka belum bisa bersekolah, tapi mereka tidak merasa sedih. Mereka tetap berjuang dan mereka tetap berdoa supaya suatu saat nanti mereka bisa sekolah. Nah, yang ini nih, sombong. Betul nggak nih Siti dan Udin sombong? Tidak ya, mereka berbaik hati. Mereka selalu saling membantu. Nah, dari sini kita sudah menemukan dua jawaban. Jadi, sifat Siti dan Udin adalah pekerja keras dan sabar. Sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Masih tentang Siti dan Udin di jalan ya. Cuman kita langsung bacakan pertanyaannya. Manakah yang merupakan latar cerita Siti dan Udin tersebut? Nah, sebelumnya adik-adik harus tahu ya. Di sini yang ditanyakan adalah latar cerita. Latar. Harus tahu artinya dulu. Ada yang sudah tahu artinya? Ya, latar adalah keterangan tentang tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu peristiwa dalam sebuah karya sastra. Nah, di sini kita mengetahui bahwa Siti dan Udin itu merupakan pengamen ya, dan dia bekerjanya di luar. Di mana lebih tepatnya? Ya, betul. Jawabannya adalah di jalanan. Soal berikutnya. Wah, ada cerita yang berbeda nih. Bagaimana kalau kita baca dulu ya? Kue ulang tahun Widi. Penerbitnya Litara, tahun terbit 2015, diedit oleh Nur Hayati Pujiastuti. Oke, kita bacakan ceritanya. Widi hari ini berulang tahun. Widi senang melihat nenek pulang dari pasar. Widi membayangkan nenek akan membuat kue ulang tahun yang lezat hari ini. Tapi tunggu dulu, apa itu yang dikeluarkan nenek dari tas belanja? Beras, air santan kelapa, dan daun pandan. Nenek mengaduk semua bahan menjadi sebuah adonan. Nenek lalu menyalakan kompor. Nenek bilang, hari ini nenek akan membuat bubur. Mengapa nenek malah membuat bubur? Bukan kue seperti keinginanku, pikir Widi. Nenek meminta Widi membantu nenek. Widi membantu mengaduk bubur. Widi mencium bau wangi dari bubur. Kata nenek, daun pandan membuat bubur menjadi wangi. Setelah matang, bubur dibagi menjadi dua bagian. Lalu, ke dalam salah satu bubur dimasukkan gula Jawa. Gula Jawa ini membuat bubur menjadi kecoklatan. Namun, orang menyebutnya bubur merah. Digabungkan dengan bagian yang putih, maka menjadi bubur merah putih. Bubur merah putih buatan nenek sudah jadi. Yummy, ternyata Widi suka. Kata nenek, bubur merah putih ini untuk memperingati hari lahir. Apa yang ditambahkan nenek ke dalam bubur sehingga menjadi kecoklatan?
Nah, untuk soal kali ini merupakan uraian. Jadi, adik-adik harus mengetikkan melalui keyboard ya untuk bisa menjawab soal tersebut. Dan dari bacaan yang sudah kita baca tadi, apakah sudah ketemu jawabannya? Ya, di sini yang ditanyakan adalah caranya ya agar bubur bisa menjadi coklat atau berwarna coklat. Jawabannya adalah untuk membuat bubur menjadi kecoklatan, nenek menambahkan gula Jawa. Nah, ini ya keterangannya. Ke dalam salah satu bubur dimasukkan gula Jawa karena gula Jawa ini membuat bubur menjadi kecoklatan. Nah, itu dia jawabannya. Dan ingat ya bahwa jawaban yang kalian tulis tidak boleh melebihi 100 karakter. Baik, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Masih dengan cerita yang sama, yaitu kue ulang tahun Widi. Kita langsung ke pertanyaannya ya. Pertanyaan mana yang sesuai dengan bacaan di atas? Klik pada kolom benar untuk menyatakan sesuai dan pada kolom salah untuk pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan. Oke, sekarang kita baca pernyataannya dahulu. Di sini ada 3 pernyataan. Nah, kemudian ada pilihan benar atau salah. Untuk jawaban dari pernyataan yang benar, maka kalian centang di benar. Jika pernyataan tersebut salah, tidak sesuai dengan bacaan, maka kalian centang salah. Paham ya? Oke, kita mulai. Bubur yang berwarna kecoklatan disebut bubur merah. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Ya, pernyataan ini adalah benar. Kita tadi sudah membaca, jadi untuk bubur gula Jawa ini, nah ini ya, yang berwarna kecoklatan, itu orang menyebutnya bubur merah. Jadi pernyataan ini adalah benar. Pertanyaan kedua sekarang ya. Nenek membelikan kue ulang tahun Widi dari pasar. Nah, apakah benar atau salah? Ya, jawabannya salah. Kenapa? Karena di sini tadi kita tahu bahwa nenek akan membuat bubur. Ya, nenek akan membuat bubur merah. Lanjut. Bubur merah putih biasanya dibuat untuk memperingati ulang tahun. Pernyataan ini benar atau salah? Ya, kita melihat di sini ya, kata nenek, bubur merah putih ini untuk memperingati hari lahir. Hari lahir sama dengan ulang tahun. Jadi jawabannya adalah benar. Sudah paham ya cara menjawab soal yang ada pernyataan dan benar salahnya? Baik, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Wah, di sini ada cerita lagi nih. Kita baca bersama ya. Ori si Pemberani oleh Irawati Subrata, ilustrasi oleh Gary Adams, Room to Read Accelerator Project. Di penampungan orang hutan, si kecil Ori bangun lebih pagi dari biasanya. Ayo, kata itu, saatnya berlatih. Ori belajar memanjat, berayun, dan membuat sarang. Kalau sudah mahir, baru Ori boleh bermain ke dalam hutan. Ori giat berlatih. Itu guru yang hebat. Itu memanjat tinggi. Ori memanjat seperti itu. Itu berayun cepat. Ori berayun mengikuti. Tahu-tahu itu berayun semakin cepat dan menghilang di antara pepohonan. Kembali itu. Ori mencari itu sampai di ujung lahan penampungan. Ori belum pernah masuk ke hutan sendirian.
Memberanikan diri, Ori melompat ke pohon berikutnya lalu memanjat lebih tinggi lagi. Ia berayun secepat mungkin melewati sulur-sulur yang menjuntai. Sesaat, Ori sudah sangat jauh dari penampungan. Tapi itu belum ditemukan. Ori merasa lapar. Dilihatnya beberapa orang utan menyantap durian. Mereka mengajak Ori makan bersama. Hari mulai gelap. Ori bersiap membuat sarang sendiri untuk pertama kalinya. Di atas pohon, Ori mendapati Ito yang sedang menunggunya. Setelah hari yang panjang, si kecil Ori tertidur nyenyak dan memimpikan petualangannya esok. Oke, bacaan yang bagus ya. Di sini bercerita tentang orang utan bernama Ori dan temannya yang bernama Ito. Nah, kita baca pertanyaannya sekarang. Kapan Ori akhirnya menemukan itu di hutan? Nah, untuk adik-adik, perhatikan ya, jika tidak ada pilihan jawaban atau pernyataan mengenai jawaban, pilihlah lebih dari satu. Nah, berarti adik-adik seperti soal ini hanya boleh memilih satu ya. Oke, kapan Ori akhirnya menemukan itu di hutan? Nah, yang A, saat sedang menyantap durian bersama orang utan lainnya. Apakah benar? Nah, ini salah ya, jangan dipilih. Saat akan membangun sarang di atas pohon. Nah, ini bagaimana? Ya, betul ya. Jadi, Ori bersiap membuat sarang sendiri untuk pertama kalinya. Di atas pohon, Ori mendapati Ito yang sedang menunggunya. Nah, jadi jawaban yang benar sudah dipastikan adalah B. Kalau yang C, saat sedang berayun di atas sulur-sulur pohon. Ini tadi belum bertemu dengan Ito ya, salah. Kemudian saat Ori sedang belajar memanjat. Nah, ini juga salah ya. Jawaban yang paling tepat adalah B, saat akan membangun sarang di atas pohon. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Masih tentang bacaan Ori si pemberani. Kita lanjut ke pertanyaannya ya. Berdasarkan bacaan tersebut, bagaimana perasaan Ori saat pertama kali berada di hutan sendirian? Pilihlah dua jawaban yang tepat. Di sini sudah dijelaskan ya, bahwa boleh memilih lebih dari satu jawaban, atau di sini malah sudah lebih ditekankan bahwa pilihlah dua jawaban yang tepat. Jadi pasti jawabannya ada dua yang benar. Nah, kita tadi sudah membaca, jadi pastikan kalian ketika membaca itu ingat ya adik-adik, jadi jangan mudah lupa. Oleh karena itu, dengan sering latihan membaca atau literasi, nah membiasakan diri untuk membaca, insya Allah nanti kalian akan mudah paham dan mengerti bacaan-bacaan yang telah kalian baca. Jadi tidak mengulang-ulang kembali. Oke, untuk pertanyaannya tadi kan yang ditanyakan bagaimana perasaan Ori saat pertama kali berada di hutan sendirian. Apakah cemas? Ya, pasti ya. Tadi dia jawabannya cemas. Ya, kenapa dia cemas? Karena Ori belum pernah masuk ke dalam hutan sendirian. Nah, oleh sebab itu dia merasa cemas atau khawatir. Oke, pernyataan yang kedua, tenang. Apakah Ori bersikap tenang? Ya, betul ya. Jadi, memberanikan diri, Ori melompat ke pohon berikutnya, lalu memanjat lebih tinggi lagi. Kemudian melewati sulur-sulur yang menjuntai. Nah, itu sikap seseorang yang tenang. Kemudian, sedih. Sudah pasti bukan ya, karena kita sendiri sudah menemukan dua jawaban yang tepat. Sedih itu tidak, karena Ori adalah hewan yang pemberani dan dia merasa dia bisa. Kemudian dia juga tidak takut ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah cemas dan tenang.
Oke, next. Masih tentang Ori si pemberani. Apakah kedua berikut di atas benar atau salah? Ya, kita baca soalnya. Ori adalah seekor orang utan kecil yang sedang berlatih untuk bertahan di hutan. Sementara itu, Ito adalah guru yang mengajarkan Ori agar bisa bermain ke dalam hutan. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Coba dijawab dulu adik-adik. Ya, kita tahu di sini ya bahwa Ori itu giat berlatih ya. Itu guru yang hebat. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa Ori ini merupakan seekor orang utan yang kecil. Kemudian itu adalah gurunya. Nah, berarti sudah benar, jawaban dari soal tersebut adalah benar. Nah, sepertinya ini soal terakhir kita ya. Nah, Bu Guru Ria berpesan di sini supaya adik-adik sering berlatih membaca ya. Sehingga nanti ketika kalian menjawab sebuah pertanyaan atau mendapati soal AKM yang sama, kalian tidak perlu mengulangi lagi membaca, tapi kalian sudah paham apa yang telah kalian baca. Nah, kita akan berlatih soal-soal lagi yang lainnya. Jadi, terima kasih telah belajar bersama Bu Guru Ria. Jangan lupa klik subscribe bagi yang belum supaya kalian tidak ketinggalan latihan soal-soal dari Bu Guru Ria. Kemudian klik like-nya juga ya. Atau kalian tulis di kolom komentar kalian ingin belajar tentang apa. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.